Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara kita yang super beragam ini bisa tetap bersatu? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas topik yang jadi jantungnya Indonesia, membangun dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Coba deh, bayangin Indonesia itu kayak orkestra raksasa. Ada jutaan musisi dengan alat musik yang beda-beda banget. Pertanyaannya, gimana caranya kita bikin semua suara ini jadi satu musik yang indah, bukan malah jadi berisik dan kacau balau? Oke, yuk kita dalami bareng-bareng. Oke, bahasan kita bakal dibagi jadi 4 bagian utama. Pertama, kita cari tahu dulu, harmoni itu sebetulnya apa sih? Terus, kita lihat kenapa keberagaman kadang bisa bikin gesekan. Setelah itu, kita bahas solusinya. Dan yang paling penting, apa peran kita semua dalam hal ini? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, harmoni dalam keberagaman. Kita coba definisikan dulu keadaan ideal yang kita mau itu seperti apa. Jadi, apa sih harmoni itu? Nah, ini penting nih, harmoni itu bukan sekedar hidup bareng tanpa berantem loh. Harmoni itu soal hubungan yang positif. Hubungan yang sengaja kita bangun, yang dasarnya itu toleransi dan saling hormat, nggak peduli apapun latar belakang kita. Dan kalau kita berhasil mencapai ini, wah, manfaatnya luar biasa. Coba deh perhatikan, semua poin ini nyambung satu sama lain. Persatuan yang kuat itu kan lahir dari saling paham. Kerjasama yang asik itu lahir dari toleransi. Dan ujung-ujungnya cuma satu, masyarakat yang aman dan sejahtera, di mana semua orang bisa jadi diri mereka sendiri dengan nyaman. Konsep ini tuh sebenarnya bukan hal baru. Udah mengakar banget di budaya kita. Contohnya pepatah Sunda ini. Silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya, saling menajamkan pikiran, saling menyayangi, dan saling menjaga. Ini bukti keren banget kalau harmoni itu bukan konsep impor, tapi memang kearifan lokal kita dari dulu. Tapi ya, namanya juga hidup. Perjalanan menuju harmoni itu nggak selalu lurus dan mulus. Sekarang kita masuk ke bagian 2 buat memahami kenapa keberagaman, kalau nggak dikelola dengan benar, justru bisa jadi sumber gesekan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 kekuatan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada yang mendorong harmoni, kayak sadar diri dan adil. Tapi di sisi lain, ada penghambatnya, egoisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama 3 biang keladinya. Yang pertama, egoisme. Ini sikap, pokoknya gue dulu, gue lagi, gue terus. Kalau setiap orang cuma mikirin dirinya sendiri, kepentingan kita bersama pasti terabaikan. Dari situlah fondasi harmoni mulai goyang. Selanjutnya, etnosentrisme. Ini bahaya banget. Ini adalah keyakinan kalau budaya kelompok kita itu yang paling hebat, paling benar, paling superior. Sikap kayak gini langsung menutup pintu buat belajar dari orang lain dan jadi bibit dari prasangka buruk. Dan yang terakhir, eksklusivisme. Sikap merasa paling benar dan nggak mau dengar pendapat lain. Kalau udah eksklusif, gimana mau dialog? Gimana mau cari solusi bareng? Mustahil kan? Jadi intinya, ketiga sikap ini adalah pembunuh komunikasi. Sikap-sikap tadi itu bisa jadi makin parah kalau ada pemicunya. Ibaratnya ini bensin yang siap nyilam api. Pendidikan yang rendah, kemiskinan, beda pandangan politik yang ekstrim, dan rasa ketidakadilan, semua ini bisa jadi bahan bakar yang menyulut konflik di tengah masyarakat kita yang beragam. Oke, kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang, yang lebih penting, gimana solusinya? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, jalan menuju resolusi. Semacam buku panduan untuk perdamaian. Dan panduan utama kita tuh sebetulnya udah ada loh, Pancasila. Tapi jangan lihat ini cuma sebagai slogan ya. Anggap ini 5 prinsip aksi. Sila pertama ngajak kita pakai moral. Sila kedua menghormati semua orang tanpa kecuali. Sila ketiga melihat perbedaan sebagai aset bukan masalah. Sila keempat pentingnya ngobrol dan musyawarah. Dan sila kelima memastikan solusinya adil buat semua. Ini kerangka kerja yang kuat banget. Kalau secara praktis, ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Pertama, mediasi. Kata kuncinya di sini adalah pihak ketiga yang netral. Mediator itu tugasnya bukan nentuin siapa yang benar atau salah, tapi ngebantuin komunikasi biar kedua pihak bisa nemuin solusinya sendiri. Kedua, ada negosiasi. Nah, ini lebih langsung. Pihak-pihak yang punya masalah, duduk bareng, diskusi, tawar-menawar, buat cari jalan tengah. Di sini, kuncinya adalah keterbukaan dan mau sedikit mengalah demi kesepakatan. Oke, biar gampang bedainya, kita ringkas ya. Di mediasi ada penengah yang bantu kita cari solusi bareng. Di negosiasi, kita cari kompromi langsung dengan pihak lawan. Nah, beda lagi sama arbitrase, di sini pihak ketiga yang memutuskan hasilnya, dan itu final. Paham perbedaannya penting banget, biar kita bisa pilih cara yang paling pas untuk setiap masalah.
Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Punya panduan dan alat aja nggak cukup kalau nggak ada yang menjalankan. Mari kita bahas bagian keempat, tanggung jawab kita bersama. Jadi, siapa yang bertanggung jawab buat menciptakan harmoni? Jawabannya, kita semua. Coba deh lihat, tanggung jawabnya itu terbagi hampir rata antara individu dan keluarga, masyarakat, dan juga negara. Ini bukan kerjaan satu pihak, ini kerjaan gotong royong se-Indonesia. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Simple aja. Sebagai individu, kita bisa mulai dari rumah menghargai pendapat yang beda. Di lingkungan masyarakat, kita bisa lebih aktif ikut kegiatan bareng. Dan sebagai warga negara, kita punya peran menjaga demokrasi dan melaporkan kalau ada ancaman. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu ngebangun harmoni. Jadi, ini poin yang harus kita ingat baik-baik. Harmoni itu nggak datang tiba-tiba, bukan hadiah yang jatuh dari langit. Harmoni adalah hasil dari usaha sadar, kerja keras, dan komitmen kita semua, setiap hari. Harmoni itu sebuah pencapaian. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau harmoni itu adalah sebuah bangunan yang kita bangun bersama setiap hari, bata apa yang akan Anda letakkan hari ini untuk membuat bangunan itu jadi lebih kokoh?